Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan hari ini kita masih bisa kuliah dalam mata kuliah analisis masalah sosial pertemuan kedua. Semoga teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa sebelum kita belajar, mari kita mulai awali dengan bismillah dan membacakan doa-doa untuk guru-guru kita, pahlawan-pahlawan kita, orang tua kita, dan semuanya yang berjasa terhadap kita. Baik, langsung saja. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang definisi analisis masalah sosial. Tapi sebelumnya saya akan memberikan pengantar bahwa analisis masalah sosial ini merupakan salah satu kajian khas yang harus dikuasai oleh seorang pelaku kerja perubahan sosial, atau dalam hal ini adalah seorang pengembang masyarakat ataupun pekerja sosial. Keahlian ini wajib dimiliki oleh pengembang masyarakat atau pekerja sosial, baik yang bekerja sebagai pekerja di bawah naungan negara atau pemerintahan, ataupun juga di lembaga swasta atau NGO, non-government, ya di selain pemerintahan seperti itu. Kajian-kajian tersebut penting dipelajari karena akan banyak proyek penanggulangan masalah sosial. Di sini termasuk kemiskinan yang tidak berjalan seperti yang direncanakan, kemudian juga atau dapat dikatakan mengalami kegagalan seperti itu. Nah, kajian analisis masalah sosial ini sering juga disebut dengan analisis sosial (ANSOS) atau juga asesmen makro ya. Kenapa disebut asesmen? Karena kajian ini berusaha untuk mendeskripsikan, kemudian juga menggambarkan, membongkar kejadian, melihat potensi yang ada, memetakan potensi, kemudian mengumpulkan kebutuhan masyarakat, dan mendeskripsikan perencanaan kegiatan yang memang mengkaji baik persoalan meso, komunitas, sampai tingkat makro, masyarakat sampai kebijakan. Nah, setelah dilakukan analisis masalah sosial ini, nanti diharapkan para pekerja sosial atau pengembang masyarakat melanjutkannya dengan belajar perencanaan sosial. Baik perencanaan sosial yang berparadigma dari atas atau top down, ataupun memang dari bawah, bottom up. Yang biasanya yang dari bawah ini, perencanaan dari bawah, disebut dengan perencanaan partisipatori. Itu adanya partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Nah, mata kuliah ini nanti bagaimana membuat perencanaan sosial atau action dari masing-masing pendekatan seperti itu. Nah, sebelum ke beberapa pendekatan yang akan kita pelajari nanti ke depannya, kita yang pertama ini akan membahas tentang definisi analisis masalah sosial. Apa sih sebenarnya masalah sosial seperti itu? Nah, ini akan kita bahas hari ini. Oke, lanjut ya sebentar. Nah, sebelum kita membahas analisis masalah sosial, kita perlu mengetahui dulu bahwa saya bikin konsep map. Jadi nanti kita mapnya ada realita, fenomena atau fakta sosial, itu sama saja. Kemudian diturunkan dari realita itu menjadi masalah sosial, diproses menjadi analisis, dan juga didefinisikan baik dari masalah sosial dari segi kuantitatif, masalah sosial dari segi ideologi, dan masalah sosial dari segi kualitatif. Nanti akan kita bahas hari ini sampai masalah sosial dulu. Yang kuantitatif, ideologi, kualitatif nanti minggu selanjutnya. Oke, kita lanjut. Sebagai pengantar ya, bahwa ketika kita mengingat sejarah Indonesia yang terdapat kritikan mahasiswa terhadap jalannya pemerintahan Presiden Soeharto yang pada awalnya memang dianggap sebagai ekstrim yang komunis seperti itu. Namun setelah lama berselang pendapat mahasiswa, maka hal tersebut dianggap sebagai kebenaran seperti itu. Jadi dulu ketika mahasiswa demo pada waktu
rejim Soeharto itu dianggap sebagai ekstrim komunis seperti itu dan tidak dibenarkan. Tetapi setelah selang lama pendapat mahasiswa, argumen mahasiswa ini dibenarkan dengan adanya kritikan mahasiswa tersebut, akhirnya bisa meruntuhkan rejim Soeharto pada waktu itu. Nah, kemudian pada sejarah Nabi, ketika itu terjadi nih kayak pembunuhan bayi perempuan pada zamannya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian juga menjalin cinta sesama jenis pada zamannya Nabi Lut. Menyembah patung, mengurangi timbangan pada kaum Mayan dan pada masih Nabi Syuaib alaihissalam. Kemudian juga sombong dan berbuat kerusakan terhadap alam dengan melobangi-lobangi gunung. Ini pada zamannya Nabi Saleh alaihissalam. Dan ini dilakukan oleh banyak orang. Dan pada waktu itu walaupun orang-orang melakukan hal-hal seperti itu, ini hanya sedikit yang sadar bahwa perbuatan tersebut menyalahi aturan Allah ya, dan dilarang oleh Allah. Dalam kata lain, bahwa beberapa orang membenarkan kejadian-kejadian tersebut, pembunuhan bayi, mencintai sesama jenis, kemudian menyembah patung, sombong, dan membuat kerusakan-kerusakan alam lainnya. Gitu, seperti itu. Tetapi lama-kelamaan hal itu terbongkar ya, bahwa itu adalah kesalahan. Nah, pada waktu terjadinya sejarah-sejarah Nabi tadi yang memang hanya sedikit orang yang sadar bahwa tersebut dilarang oleh Allah, atau dalam kata lain ya, yang banyak yang membenarkan kejadian tersebut, maka muncullah orang-orang yang cerdas di sana, semacam ya seperti Nabi. Nabi di sini menyerukan kebaikan dan juga kebenaran yang dicerca oleh banyak orang pada waktu itu. Dihina, dicerca oleh banyak orang. Tetapi Nabi di sini tetap melakukan pencerahan terhadap masyarakat yang memang mempunyai perilaku yang tidak sesuai dengan kebaikan. Nabi di sini memberikan pencerahan dengan cara dakwah bilisan, gitu, dan bekerja untuk membuktikan kebenaran apa yang dikatakannya. Yaitu dengan bilhal. Jadi selain dakwah bilisan dengan lisan, beliau juga membuktikannya dengan perilaku atau kebenarannya pada waktu itu, walaupun memang beliau dihina. Kemudian juga saat ini Indonesia telah masuk pada masanya kebebasan atau reformasi, di mana pencerahan harusnya dilakukan sebagai syarat untuk melakukan kerja perubahan. Nah, manusia yang saat ini menyatakan dirinya modern atau rasional, benar, bisa saja mereka mengalami kesesatan berjamaah. Jadi mereka nih, orang-orang, mungkin ada segerombolan yang mengatakan bahwa dirinya adalah benar, dirinya adalah modern, dirinya adalah rasional, itu adalah benar. Tetapi bisa jadi itu adalah kesesatan yang berjamaah, yang bersama-sama seperti itu tanpa disadari. Karena banyak orang yang kebingungan melihat realitas di depannya yang serba boleh, bebas. Kayak gitu. Kemudian bisa jadi yang saat ini dianggap baik oleh banyak orang, tetapi bisa jadi itu salah di kemudian hari. Seperti itu. Nah, jadi jika realitas yang tidak sesuai tidak dihentikan, maka kerusakan di muka bumi ini baik secara fisik maupun sosial ini akan mengalami kerusakan seperti itu ya. Jadi dari uraian di atas yang saya katakan tadi, perlu ditegaskan, jadi meskipun pemikiran banyak orang bisa dikatakan salah, tapi tidak selalu. Begitupun sebaliknya. Begitupun pemikiran banyak orang bisa dikatakan benar, tapi tidak selalu benar, seperti itu. Tugas dari perubahan pekerja sosial atau pengembang masyarakat di sini adalah memberi pencerahan ataupun pembelajaran andragogi. Andragogi di sini adalah pembelajaran orang dewasa. Dia tidak menggurui, dia juga tidak menghakimi, tetapi dia mentransfer ilmu dan sharing bersama-sama seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah
realita sosial atau fenomena atau fakta sosial. Ini sama saja, realitas, fenomena ataupun fakta sosial. Nah, realitas sosial ini disebut sebagai semua kenyataan yang ada di masyarakat. Nah, intinya realitas sosial ini adalah kenyataan yang ada di masyarakat. Apa yang kita lihat, apa yang kita jumpai, itu adalah realitas. Kenyataan yang terjadi di masyarakat bermacam-macam. Ada kenyataan yang menonjol dan membuat orang memperhatikan, yang sering disebut tren. Kemudian juga ada kejadian yang tidak pernah terpikirkan atau dipikirkan, yang dianggap sebagai kewajaran, seperti itu ya. Realitas sosial yang tidak pernah terpikirkan terjadi karena terbiasa, mungkin kebiasaan, tradisi. Nah, sudah ada sejak lama dan ini dianggap wajar karena tidak penting, seperti itu. Nah, kemudian sedangkan sesuatu yang menonjol dan dibicarakan oleh banyak orang, ini disebutnya fenomena. Nah, realitas sosial ini merupakan kajian dari bidang ilmu sosial seperti sosiologi, politik, komunikasi. Dan realitas ini juga sering disebut sebagai fakta sosial. Meskipun fakta sosial ini secara akademis mempunyai karakteristik tertentu, fakta sosial di sini juga merupakan realitas yang mempunyai sifat eksternal, artinya di luar individu tapi universal. Jadi mengenai semua orang dan sifatnya agak memaksa ya, seperti itu. Nah, contoh realitas sosial ini adalah kebiasaan. Kebiasaan ini ada di masyarakat. Ritual ini ada di masyarakat nyata, seperti itu. Makanya disebut realitas sosial. Tindakan sosial, perilaku-perilaku manusia itu ada dan ini disebut juga realitas sosial. Hukum ini jelas, perdata, pidana, hukum sosial dan sebagainya. Kemudian baik yang tertulis ataupun tidak. Gitu. Jadi baik yang tertulis ataupun tidak ini ada, seperti itu, kayak hukum. Nah, ini dinamakan realitas sosial. Kemudian fakta sosial ini dibagi menjadi dua bagian. Ada fakta sosial secara material, kemudian kedua adalah fakta sosial secara non-material. Fakta sosial yang material merupakan fakta sosial yang dapat dilihat oleh panca indera, yang material ya, bisa dilihat oleh panca indera. Contohnya misalkan bentuk rumah, kemudian cara orang berpakaian, kemudian juga undang-undang dan sebagainya yang memang itu bisa dilihat oleh panca indera. Itu adalah fakta sosial. Oke, mohon maaf apabila ada suara, ini di luar sedang ada tetangga yang anaknya menangis. Oke, lanjut ya. Kemudian fakta sosial non material, ini adalah fakta sosial yang tidak dapat dilihat oleh panca indera. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti aturan adat atau adat istiadat. Ini adat istiadat itu kadang tidak bisa dilihat ya oleh panca indera. Kemudian kekuasaan, struktur sosial, siapa yang berkuasa di atas, kemudian siapa yang di bawah, siapa yang dijajah. Ini kadang kita tidak terlihat. Kita melihat bahwa ternyata si A ini adalah orang yang berkuasa, tetapi ternyata sebaliknya si B yang menguasai. Seperti itu. Ini tidak kelihatan kekuasaan ini. Itu fakta sosial. Jadi ada dua ya, diingat. Ada fakta sosial materi dan ada fakta sosial non materi, yang bisa dilihat dan tidak bisa dilihat. Oke. Realitas sosial atau realita dalam kajian ilmu sosial, kajian ilmu kemasyarakatan ini tidak hanya terwujud dalam hal-hal yang nampak saja. Ada realita yang tidak nampak, namun ini menjadi perhatian banyak orang. Nah, kajian persepsi terhadap seseorang seperti pemberian label atau konstruksi sosial. Nah, misalnya label, ada beberapa yang melabeli ya, ini label antara. Tapi ini realita, benar ada beberapa orang yang melabeli. Seperti label bahwa orang Nasrani membenci atau memusuhi Islam. Kemudian juga pernah ada yang bilang bahwa orang Tionghoa pelit, kemudian orang Jawa tidak disiplin,
Bahkan ada yang mengatakan bahwa petani ini bodoh, seperti itu. Terus ada juga yang mengatakan bahwa berjudi ini membuat kaya, beli makanan di kafe ini atau siap saji ini adalah ciri-ciri orang modern, seperti itu. Pikiran-pikiran tersebut ini dapat dimasukkan sebagai realitas sosial yang tidak nampak jika dilihat dengan panca indera secara umum. Tetapi itu ada omongan-omongan seperti itu di masyarakat, walaupun itu tidak terlihat tapi terdengar seperti itu. Nah, pemberian label-label di atas tadi yang saya katakan itu merupakan sesuatu yang ada dalam pikiran. Label di sini merupakan sesuatu yang tidak nampak, namun label-label tersebut nyata ada dalam pikiran, dalam cara berpikir, persepsi beberapa orang. Hal itu disebut sebagai realita. Bisa dikatakan semua yang muncul termasuk gosip pun merupakan realita, dan hal itu layak dijadikan kajian ilmu sosial. Nah, ada yang mengatakan bahwa gosip ini adalah fakta yang tertunda. Nah, bisa jadi karena ini merupakan realita ada di masyarakat. Walaupun itu tidak terlihat kenyataannya benar atau tidak ya, tapi itu ada dalam pikiran orang. Nah, label-label tersebut ini akan menentukan nih cara berpikir, pada akhirnya menentukan cara bertindak. Jadi harus hati-hati dalam menyikapin realita. Karena apa yang kita berpikir itu akan mempengaruhi bagaimana kita bertindak. Seperti itu. Nah, realitas sosial baik yang material maupun non-material ini selalu berubah ya. Ilmu sosial menyatakan kesepakatan bahwa tidak ada atau tidak terdapat satu masyarakat pun yang mandeg atau stagnan. Masyarakat di sini selalu bergerak. Walaupun gerakannya di sini ya ada yang memang mungkin cepat, ada yang memang lambat, tetapi tidak ada yang stagnan, tidak ada yang berhenti. Semua mengalami perubahan. Nah, perubahan ada yang bergerak menuju ke situasi yang lebih baik, itu yang disebut progres. Namun ada juga yang bergerak menuju ke arah semula. Bahkan ada perubahan yang kacau balau ya. Nah, karena itu perubahan sebagai realitas sosial ini perlu dilihat, kemudian perlu dianalisis, makanya perlu ada analisis sosial agar perubahan-perubahan tersebut bergerak atau menuju ke arah yang lebih baik. Setiap perubahan perlu dianalisis, setiap perubahan perlu dinilai apakah perubahan sebagai sesuatu yang problematis atau menuju kepada sesuatu yang lebih baik, progres. Nah, perubahan juga harus selalu dinilai karena terdapat kepercayaan setiap perubahan selalu bermuka dua. Seperti sisi mata uang ya, atau ya seperti sisi mata uang, jadi ada yang mempunyai efek positif, ada juga yang negatif. Makanya perubahan-perubahan atau realitas sosial ini perlu adanya analisis sosial. Seperti itu, perlu dinilai, perlu diasesmen secara makro, seperti itu. Oke, kita lanjut. Itu tadi fakta sosial, realitas sosial, dan sekarang kita akan beralih pada apa sih sebenarnya problem sosial atau masalah sosial itu apa? Seperti itu. Jadi terdapat istilah-istilah yang hampir sama dengan istilah problem sosial atau masalah sosial. Istilah tersebut seperti masalah disorganizer atau patologi sosial. Ini istilah-istilah yang dipakai oleh Kartini Kartono juga ya, ada bukunya Kartini Kartono juga. Kemudian ada disorder society, masyarakat anomi. Ini sama saja, ini merupakan persamaan dari masalah sosial. Nah, meskipun bisa didefinisikan dengan bahasa yang berbeda, namun pada dasarnya istilah-istilah tersebut mempunyai konsep yang sama. Adanya itu masalah sosial itu adalah adanya masyarakat atau komunitas yang menyimpang dari norma-norma kewajaran masyarakat. Seperti itu. Jadi adanya penyimpangan ya. Ingat nih, adanya masyarakat atau komunitas yang menyimpang dari norma kewajaran yang di masyarakat, menyimpang dari norma. Nah, sebelum memulai langkah analisis terhadap sesuatu fenomena atau realita, di sini perlu dilihat dulu nih kerangka dasarnya untuk mendefinisikan apa yang disebut dengan masalah sosial.
terdapat nanti beberapa perspektif yang berbeda untuk mendefinisikan apa yang disebut dengan masalah sosial. Yang tadi konsep di awal bahwa masalah sosial ini bisa didefinisikan perspektif kuantitatif, perspektif ideologi, perspektif kualitatif. Namun perlu diingat bahwa tujuan dari analisis masalah sosial adalah untuk memecahkan masalah secara efektif, efisien, tanpa menimbulkan masalah baru. Seperti pegadaian ya. Jadi masalah sosial ini, analisis masalah sosial ini adalah bertujuan untuk memecahkan masalah yang efektif, efisien, tanpa menimbulkan masalah baru. Nah, sekarang secara umum orang mendefinisikan masalah sosial ini adalah suatu kondisi yang merugikan atau mengganggu atau yang terlihat mengganggu dari pandangan orang yang membuat kondisi tersebut menjadi penting untuk diselesaikan. Terus selain tadi bahwa ada komunitas atau masyarakat yang menyimpang dari norma-norma kewajaran, masalah sosial juga dianggap adalah sesuatu hal yang mengganggu, merugikan, atau yang terlihat mengganggu bagi pandangan banyak orang ya. Seperti itu, dan ini memerlukan atau penting untuk diselesaikan. Seperti itu ya. Nah, jadi bisa jadi sebelum kesini saya mau berbicara dulu bahwa dari perspektif secara umum bahwa masalah sosial diartikan sebagai suatu kondisi yang merugikan, mengganggu, terlihat mengganggu bagi pandangan orang. Jadi yang disebut masalah sosial ini adalah sesuatu yang mengganggu komunitas atau masyarakat. Sehingga masyarakat atau komunitas di sini dikatakan sebagai sesuatu hal yang harus diubah. Jadi ketika terlihat mengganggu, ini ada yang mengatakan harus diubah. Dengan kata lain, harus ada sebagian besar dari komunitas tersebut yang merasa terganggu oleh kejadian tersebut. Tetapi jika hanya ada satu orang yang mengatakan terganggu atau yang mengatakan bahwa itu adalah masalah, atau orang lain tidak merasa menganggapnya masalah, maka hal itu dianggap bukan masalah sosial. Tetapi bisa saja itu adalah masalah individu ya, karena masalah sosial ini adalah berkaitan dengan aspek jumlah banyak orang, kuantitatifnya ada. Nah, contoh nih dari masalah sosial seperti perilaku judi, kemudian pekerja seks komersil, kemudian pergaulan bebas, kekerasan tawuran, budaya kemiskinan dan sebagainya. Perilaku-perilaku tersebut ini dianggap sebagai masalah sosial karena dianggap mengganggu dan merugikan oleh sebagian besar masyarakat. Perilaku tersebut dianggap disfungsi bagi masyarakat. Namun jika perilaku yang kita sebut tadi fungsional bagi masyarakat, maka tidak disebut sebagai masalah sosial jika itu memang tidak mengganggu. Tapi kalau itu mengganggu, itu disebut masalah sosial. Misalkan dulu nih dikenal dengan perjudian di masyarakat itu, di Jawa, masyarakat Jawa itu ada yang dikenal sistem cuk. Itu sebelum tahun 90-an ya, saya aja belum lahir. Tapi saya mendengar kata-kata ini atau sistem cuk ini. Hampir dipastikan bahwa setiap adanya kematian di Jawa ini hampir di tahun 80-an. Sebelumnya ini diadakan upacara memperingati kematian selama 7 hari dan dikenal sebagai lelean atau melek. Nah, kebiasaan tersebut dimaksudkan untuk pertama mendoakan arwah atau jenazah yang meninggal. Kemudian juga menghibur keluarga yang ditinggalkan. Kemudian juga sejarah lelehan ini atau melek selama 7 hari ini adalah menjaga jasad yang dikubur. Karena hal ini dikarenakan zaman dahulu masih banyak binatang buas. Jadi binatang buas ini seringkali menyergap, membongkar dan memakan jasad korban di makam ya. Nah, di Pulau Jawa pada masa sebelum kemerdekaan itu konon katanya mereka wilayah yang banyak terdapat hutan belantara, di mana di hutan belantara tersebut terdapat
binatang-binatang buas. Binatang buas ini yang memungkinkan menggali dan memakan mayat. Oleh karena itu diperlukan lelean atau melek untuk mencegah dan menjaga jenazah. Nah, perilaku lelean ini dikenakan juga untuk peristiwa kelahiran bayi. Ketika bayi lahir otomatis terdapat darah yang segar, bau darah. Nah, tersebut dapat menyebabkan binatang buas menciuminya, mencari sumbernya dan memakannya. Agar bayi selamat, maka diperlukan ronda atau ya untuk menjaga masyarakat seperti itu. Nah, masyarakat bergotong royong untuk menjaga dengan melek. Tidak sedikit orang yang ikut menunggu dan bergadang. Oleh karena itu tuan rumah menjamunya dengan memberikan makanan dan minuman kepada orang-orang yang menunggu atau yang melek tersebut. Nah, hal tersebut ini membawa konsekuensi yang dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk menyediakan makanan bagi masyarakat untuk turut menjaga. Ini selama 7 hari lumayan ya. Nah, untuk membiayai kebutuhan makanan-makanan tersebut, maka muncullah ide perjudian dengan sistem cuk, yaitu sistem perjudian dengan permainan seperti domino, ceki dan lain-lain. Nah, di mana setiap putaran atau ketika terdapat orang yang menang, disisihkan kemenangannya itu untuk lelean atau untuk tuan rumah seperti itu, atau sumbangan untuk orang yang meninggal itu, keluarga yang ditinggalkan. Nah, inilah fungsionalisasi judi bagi masyarakat. Bahwa sistem judi seperti itu dahulu masyarakat tidak dianggap masalah karena fungsional. Dia membantu kepada orang seperti itu untuk meringankan. Karena berguna, fungsional bagi semua masyarakat seperti itu. Selain itu, model judi cuk ini juga dikenal dengan SDSB, sumbangan dana sosial berhadiah. Pernah dilakukan, ini dilegalkan juga dulu oleh negara. Judi SDSB ini bersifat fungsional bagi masyarakat. Konon sebagian keuntungan dari SDSB digunakan untuk pembinaan bidang olahraga pada waktu itu. Dikarenakan negara tidak mungkin membiayai semua cabang olahraga dari anggaran negara. Nah, maka di sini diperlukan peran serta masyarakat. Nah, peran masyarakat dilakukan dengan jalan membeli kupon SDEP yang jika mujur, pembeli kupon ini dapat memperoleh keuntungan yang berlipat ganda. Dan sistem SDEB, sumbangan dana sosial berhadiah ini muncul di masyarakat karena pemerintahan kesulitan meminta partisipasi masyarakat dalam bentuk dana untuk menyumbang kemajuan olahraga tanpa diiming-imingi hadiah. Namun setelah perkembangan selanjutnya, SDSB ini dianggap disfungsi bagi masyarakat karena beberapa analisis ternyata banyak pencurian, kemudian kekerasan dalam rumah tangga, bahkan kemiskinan, perdukunan yang disebabkan oleh karena kecanduan terhadap judi. Nah, SDSB di Indonesia telah membawa akibat-akibat yang membuat banyak orang yakin bahwa SDSB merupakan akar dari persoalan masalah sosial yang timbul. Atas desakan dari pemuka agama dengan alasan yang masuk akal tentang judi atau SDSB yang harus dihapus. Nah, dari dua contoh di atas diketahui bahwa yang saat ini dipegang atau digemari atau dijadikan solusi bukan sebagai masalah sosial, bisa jadi besok atau lusa atau kapan adalah masalah sosial. Jadi yang sekarang dibenarkan oleh banyak orang belum tentu ke depannya adalah itu hal yang benar. Tapi itu bisa jadi itu masalah sosial seperti tadi. Melek, cuk-cukan, perjudian. Awalnya dianggap fungsional karena membantu orang. Tetapi lama-kelamaan banyaknya pencurian, kekerasan dalam rumah tangga, tidak mau bekerja, perdukunan, bahkan menimbulkan kemiskinan. Dan ini jadi menimbulkan masalah sosial seperti itu. Oke, seperti itu ya. Oke, dulu juga di Amerika dikenal dengan, misalkan orang yang berambut panjang itu identik dengan kekumuhan atau pemakai narkoba, kriminalitas dan penjahat. Tetapi beriring dengan waktu bahwa orang yang berambut panjang itu bisa seni, ternyata pemain film, aktor, dan bukan penjahat seperti itu. Jadi bisa jadi yang sekarang dianggap kejahatan atau masalah sosial, keesokan hari bisa jadi itu adalah kebenaran atau yang diakui oleh banyak orang seperti itu. Gitu ya. Jadi yang sekarang benar belum tentu besok
benar. Yang sekarang salah belum tentu besok salah. Karena manusia, masyarakat tidak stagnan, tapi selalu melakukan perubahan. Nah ini, jadi bisa jadi yang saat ini digemari, dijadikan solusi bukan masalah sosial, bisa jadi esok termasuk masalah sosial. Oke teman-teman, itu sementara terkait dengan fenomena sosial, masalah sosial. Ke depan kita akan bahas perspektif kuantitatif, kualitatif, dan ideologi. Ada tugas, yang pertama, rangkum materi hari ini yang saya jelaskan dalam Word, minimal 1 halaman, dikumpulkan di email saya. Kemudian carilah contoh masalah sosial di sekitar Anda. Silahkan, ada nggak yang meresahkan atau merugikan banyak orang? Atau yang mengganjal atau tidak sesuai dengan norma-norma kewajaran di masyarakat. Selambat-lambatnya dikumpulkan hari Jumat 25 Februari jam 23.59. Ini untuk kelas B. Untuk kelas A-nya selambat-lambatnya dikumpulkan hari Minggu tanggal 27 Februari pukul 23.59. Dikumpulkannya sama di email saya. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Sehat selalu, semangat selalu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.